Setelah berhasil mengalahkan sang musuh utama yaitu Otsutsuki tertinggi, membuat Boruto mulai kehilangan rasa beban yang memikul dirinya. Tapi sayang seribu sayang, perasaan yang dia nantikan tentang itu ternyata sirna seketika. Bahkan situasi berbalik cepat dan tidak pernah disangka-sangka bagi Uzumaki Boruto. Saat ini, dirinya berada di dalam suatu tempat yang berbeda dari biasanya yang pernah dia datangi, dan dia sedang berada di dalam ikatan rantai yang sangat kuat mengekang dirinya. Muncul sebuah rahasia baru yang terus berdatangan yang membuat Boruto kewalahan. Ternyata misteri dari sang Otsutsuki masih belum berakhir sedikit pun. Saat ini muncul seorang kakek tua di hadapan Boruto dan merantai Boruto dengan kencang sehingga membuat Boruto mulai kesulitan bernafas. Saat itu Boruto langsung menyadari, ternyata ancaman bagi kehidupan dunia benar-benar belum sirna seutuhnya. Tapi saat Boruto hendak bertanya siapa orang yang ada di depannya, kakek tua itu langsung hendak menusuk kedua Jogan Boruto dengan benda runcing. Boruto yang menyaksikan dirinya dalam bahaya, dia langsung mengeluarkan jutsu Suiton dari mulutnya dan berhasil mengubah arah serangan tersebut sehingga Boruto tidak terluka. Menyaksikan tindakan Boruto, kakek tua itu langsung berkata, "Kau bisa sejauh ini untuk ukuran manusia, benar-benar sulit aku percaya. Bahkan kau membangunkanku dan muncul di tempat ini, tapi aku harus menghancurkanmu anak manusia." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Siapa kau sebenarnya? Apa kau, Otsutsuki juga seperti mereka semua? Setidaknya buka mulutmu itu, atau kau akan bernasib sama seperti mereka di tanganku?" Kakek tua yang mendengar itu perlahan mendekati Boruto. Secara mengejutkan, dia langsung menarik Kurama yang ada di dalam tubuh Boruto dengan mudah, yang mengartikan Boruto sedang dalam bahaya besar. Saat itu Kurama berkata, "Ini gawat. Jiwaku dengan mudah tertarik keluar darimu Boruto. Aku tidak tahu apa yang ia lakukan. Tapi jika aku keluar, kau akan mati saat itu juga." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sialan, dia sepertinya jauh lebih berbahaya dari dugaanku. Kalau begitu, keluarlah Kurama, aku akan masuk ke dalam mode biju seperti ayah untuk menghancurkan rantai ini. Kerahkan semua cakra besarmu, apa kau masih bisa?" Kurama yang mendengar itu tanpa basa-basi, langsung mengeluarkan cakra yang sangat hebat dari dalam tubuh Boruto, sehingga rantai yang mengunci dirinya langsung hancur berkeping-keping. Kakek tua yang melihat itu berkata, "Jadi ini bentuk biju milik Kaguya? Kau melakukan hal yang cerdas bocah, tapi itu keputusan yang salah." Setelah kakek tua itu berkata demikian, dia langsung mengeluarkan sesuatu dari kedua tangannya, dan kemudian melemparkannya ke arah Kurama. Dan tidak lama berselang, muncul dari segala sisi gelombang air raksasa dan langsung menarik Kurama sehingga membuatnya tidak bisa bernafas. Boruto yang menyaksikan itu langsung hendak menyerapnya dengan karma, tapi tiba-tiba, Boruto tidak bisa melakukan hal itu. Kakek tua yang menyaksikan tindakan Boruto langsung berkata, "Kau tidak akan bisa menyerapnya dengan karma? Ini adalah air asli yang aku buat agar kau tidak bisa bernafas." Boruto yang mendengar itu langsung melemparkan banyak kunai ke segala arah, dan menggunakan Hiraishin untuk melepaskan jutsu gelombang air tersebut. Saat itu Boruto turun dari Kurama dan berkata, "Kau ini siapa? Dan lagi apa yang kau inginkan? Dari cakramu, aku tidak merasakan kau lebih kuat dari Otsutsuki yang aku temui." Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Aku kasihan padamu bocah. Kau tidak perlu mengenaliku siapa. Tapi satu hal, jika kau bertemu denganku, maka itu adalah akhir dari hidupmu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku ingin tertawa mendengarnya, kedengarannya cukup menyeramkan. Tapi satu yang aku ketahui pada akhirnya, aku tidak tahu apapun tentang Otsutsuki. Sayang sekali." Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Aku adalah leluhur dari mereka semua yang kau sebut Otsutsuki. Singkatnya seperti itu yang bisa aku jelaskan. Aku menghilangkan kehidupanku dan tenang di sini, tapi akibat resonansi dari mereka yang kau kalahkan membuat aku cukup terganggu, dan ternyata kalian umat manusia yang mengalahkan semua pelayanku." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Leluhur katamu? Hei, katakan sebanyak apa kalian? Apa hanya kau saja yang tersisa? Aku akan segera melenyapkanmu." Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Kau benar-benar meremehkanku bocah, tapi baiklah. Aku akan membuatmu sedikit terkejut agar kau menjaga bicaramu di depanku. Aku tahu, kau adalah Utsua dari Momoshiki bodoh itu. Aku akan bermain denganmu." Setelah kakek
Tua berkata demikian, tiba-tiba dari bawah tanah, muncul jiwa Momoshiki lengkap dengan tubuh aslinya. Boruto yang menyaksikan itu langsung terkejut luar biasanya, dia sudah mulai menebak apa yang bakalan dia hadapi. Saat itu Momoshiki berkata, "Aku tidak menyangka kau akan menjadikanku alas seperti ini kakek tua, kau menghidupkanku kembali, dan setelah beberapa saat, aku akan lenyap seperti sebelumnya, apa maumu?" Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Balikan wajahmu ke belakang, aku sudah membuat hadiah untukmu, dan lagi, kau tidak lain adalah binatang di depanku, aku bisa melakukan apapun yang ku mau, seharusnya kau bisa menyadari itu kan?" Momoshiki yang mendengar itu langsung menoleh ke belakang dan dia menyaksikan ada Boruto. Saat itu Momoshiki berkata, "Aku tidak percaya kau akan bisa sampai ke titik ini dasar anak nakal, luar biasa, aku kagum padamu. Sepertinya walaupun sebentar, aku tidak keberatan kakek tua." Boruto yang melihat ada Momoshiki langsung berkata, "Menyedihkan sekali, ini pertemuanku pertama setelah aku melenyapkanmu, dan kini, kau tidak lain seperti anjing yang disuruh oleh kakek tua itu, benar-benar memalukan." Momoshiki yang mendengar itu jengkel dan marah besar, dia langsung bergerak kencang menyerang Boruto, tapi Kurama langsung menangkap Momoshiki dengan ekornya. Dan tanpa berlama-lama, Boruto langsung menggunakan Rasengan Uzuhiko sehingga membuat Momoshiki terpental jauh ke belakang. Saat itu Boruto berkata, "Hei kakek tua, kau tidak perlu melakukan hal semacam itu lagi. Aku hanya punya urusan denganmu." Momoshiki yang mendengar itu perlahan berdiri dan berkata, "Sepertinya kau semakin sombong saja ya bocah, aku akan pastikan aku akan menghancurkanmu di sini." Masih belum selesai Momoshiki berkata demikian, dia langsung terjatuh dan merasakan pusing yang luar biasa akibat terkena Uzuhiko. Kakek tua yang melihat itu berkata, "Benar-benar memalukan, kau dibuat tidak bisa bangkit oleh bocah itu. Pantas saja kau tidak bisa beregenerasi setelah menanamkan karma di tubuhnya." Setelah kakek tua tersebut berkata demikian, dia langsung meledakkan Momoshiki berkeping-keping, sehingga membuat suara dentuman keras terdengar kencang. Boruto yang menyaksikan tindakan tersebut hanya bisa menatap dengan wajah dinginnya. Saat itu dia berkata, "Sepertinya omonganmu benar, jadi kau adalah leluhur dari mereka semua. Tapi aku tidak peduli, siapapun kau, jika kau ingin mengganggu bumi, maka kau akan lenyap." Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Apa yang dilakukan Hagoromo benar-benar merepotkanku. Aku akan menghapus seluruh cakra yang ada bagi kalian umat manusia, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengancam keberadaan kami para Otsutsuki. Kalian akan bertarung menggunakan senjata dan tidak akan bisa menggunakan ninjutsu. Pertama-tama, aku akan mulai darimu." Setelah kakek tua tersebut berkata demikian, dia mengeluarkan banyak pohon raksasa dari belakang Boruto. Dan pohon-pohon itu dengan seketika berubah menjadi hutan yang lebat. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Berhati-hatilah Kurama, sepertinya dia akan menangkapmu. Dia tahu kelemahanmu adalah Jutsu Mokuton, tapi melihat dia menumbuhkan hutan secepat ini, aku mulai waspada." Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Sayang sekali hanya ada satu biju yang tersisa, tapi itu membuat tugasku sedikit lebih mudah. Aku akan melenyapkan para biju yang memberikan kalian cakra, dan setelah itu, kalian tidak akan bisa melakukan apapun." Boruto yang mendengar itu langsung memasang segel jutsu di tangannya. Dia melapisi kedua tangannya dengan elemen listrik dan berkata, "Kau terlalu berisik. Aku harap kau bisa membuatku terhibur." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia langsung mengarahkan kedua tangannya ke depan, dan tiba-tiba dua shiden itu beresonansi dan langsung bergabung berubah menjaga naga listrik raksasa yang langsung mengarah ke depan kakek tua misterius tersebut. Tapi tidak lama kemudian, petir itu langsung meledak dengan dahsyat, sehingga membuat musuh yang ada di depan Boruto terkejut melihat serangan Boruto yang tidak bisa dia tebak. Tidak lama setelahnya, Kurama mengeluarkan biju dama raksasa dari mulutnya. Boruto yang menyaksikan itu langsung menggunakan Jougannya dan memindahkan biju dama milik Kurama ke tangannya, dan tidak lama berselang, Boruto langsung muncul di depan kakek tua itu dan langsung menghantamnya dengan biju dama. Alhasil tercipta ledakan luar biasa besarnya. Boruto menyaksikan dengan jelas kakek tua itu terkena telak serangan darinya. Tapi beberapa saat kemudian, Boruto melihat Kurama terjatuh dan terpental secara tiba-tiba. Leher Kurama ditimpa sebuah benda aneh besar yang mengunci pergerakannya.
Boruto yang menyaksikan itu langsung hendak menggunakan Hiraishin, tapi hal di luar dugaan terjadi. Hiraishin Boruto tidak bekerja sama sekali. Saat itu di atas Kurama, kakek tua itu langsung mengeluarkan Bijudama yang sama seperti yang dia terima dari serangan Boruto untuk meledakkan Kurama. Boruto yang menyaksikan itu kaget. Dia langsung menggunakan Kuchio Senojutsu. Dia mengeluarkan Nue untuk pertama kali dengan bantuan Jougan. Alhasil, Nue langsung menyerang kakek tua itu secara tiba-tiba sehingga membuatnya terpental ke bawah. Sehingga Bijudama yang ada di tangannya langsung meledak. Saat itu, Boruto langsung menghancurkan benda aneh yang mengunci leher Kurama dengan besi tajam. Saat itu Kurama berkata, "Maaf merepotkanmu. Dia lebih berbahaya dari musuh yang kita hadapi." Sepertinya menyebut dia leluhur Otsutsuki bukan berlebihan. Boruto yang mendengar itu menjawab, "Berhati-hatilah, seperti biasa, mereka semua tidak akan mati dengan serangan biasa. Tapi Nue, maaf membangunkanmu, aku tidak punya pilihan lain untuk membangkitkan Kurama. Aku harap Sumire tidak menyadari kalau aku memanggilmu di sini." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia berdiri di atas kepala Nue dan langsung mengumpulkan energi alam. Boruto ingin kembali masuk ke dalam Sage Mode. Kakek tua yang menyaksikan Boruto perlahan berdiri. Luka yang ada di tubuhnya sembuh dan tidak tersisa sedikit pun, tapi tidak lama setelahnya dia membuka kedua matanya yang sudah berubah. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Jadi kau serius ya? Mata yang indah, aku tidak pernah melihat bentuk mata itu sebelumnya." Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya kau menyadari bocah, semakin lama kau di sini, kekuatanmu pulih dengan cepat, sepertinya Jouganmu bereaksi di sini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi begitu ya? Aku juga menyadarinya. Tapi terima kasih kau memberitahukan itu padaku. Tapi apa kau tidak mau menghentikan pertarungan ini? Apa kalian semua Otsutsuki semuanya sama? Sial, tidak ada satupun dari kalian yang waras?" Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Pada awalnya aku tidak tertarik dengan urusan yang ada di bumi, dan aku lebih senang mengasingkan diriku di sini. Tapi saat menyadari ada kau yang mengancam diriku dan berhasil mengalahkan semua dari mereka, aku terpaksa harus keluar dan memutuskan untuk menghilangkan semua cakra yang ada di tubuh umat manusia." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi kau menolak? Baiklah, aku tidak tahu jika masih ada yang kau sembunyikan atau tidak, tapi intinya, aku harus melawanmu." Setelah Boruto mengucapkan itu, dia langsung menggerakkan Nue ke depan, dan Kurama langsung ikut dari belakang, sedangkan Boruto langsung terbang ke atas langit dan memasang segel jutsu di tangannya. Menyaksikan Nue dan Kyuubi ke arahnya, kakek tua itu langsung mengeluarkan dua ular biru raksasa ke arah mereka berdua. Saat itu, Nue dan Kurama langsung terlilit ular biru itu dan cakra mereka terkuras. Boruto yang menyaksikan mereka berdua tertangkap, dia akhirnya masuk ke dalam mode Sannin. Boruto mengeluarkan Odama Rasengan dalam jumlah yang banyak dan kemudian melemparkannya ke bawah. Sesaat Odama Rasengan itu hendak menghantam yang ada di bawah, Boruto memindahkan Nue dan Kurama ke belakang agar tidak terkena efek jutsunya, dan terciptalah ledakan beruntun tiada henti. Bahkan ular biru itu langsung hancur akibat serangan Boruto. Tapi tidak lama, kakek tua itu muncul dari belakang Boruto, dan langsung mengeluarkan besi dari tangannya dan hendak menusuk leher Boruto. Menyadari itu dengan Sage Mode, Boruto langsung menghancurkan besi itu dengan tangannya, dan langsung berkata, "Untuk ukuran orang tua sepertimu, kau cepat juga, tapi serangan seperti tadi tidak akan bekerja untukku." Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Kau hebat juga bocah, tidak heran. Semua dari mereka kalah di tanganmu, tapi percayalah, aku baru saja bermain denganmu." Setelah berkata demikian, Boruto langsung mengeluarkan Shiden dan hendak menusuk kakek tua yang ada di depannya, tapi jutsu Boruto itu bisa dihindari dengan mudah. Tapi bukan sampai di situ saja, Boruto mengeluarkan Futon Repusho, dan berhasil menjatuhkan leluhur Otsutsuki itu dari atas langit, dan kemudian menimpanya dengan jutsu Myojinmon dan Rashomon yang jatuh bersamaan dari atas langit. Alhasil, kakek tua itu terhimpit dan terkurung akibat jutsu Boruto. Saat itu Boruto langsung turun ke bawah dan mendekati musuhnya dan berkata, "Aku sudah menguncimu di sini, sepertinya umurmu tidak berbohong, kau tidak bisa bergerak cepat seperti sebelumnya, sangat menyedihkan."
Kakek tua yang mendengar itu tersenyum dan melihat Nue dan Kurama yang ada di depannya. Saat itu dia langsung mengedipkan matanya, dan tiba-tiba mata Kurama dan Nue langsung berubah. Dan tidak lama berselang, Kurama dan Nue tiba-tiba menyerang Boruto dari belakang. Menyaksikan itu, Boruto kaget dan langsung menghindar dan terbang ke atas langit. Saat itu Boruto melihat kedua mata mereka dan dia langsung menyadari kalau Nue dan Kurama sudah tidak lagi dalam kendalinya. Kakek tua yang melihat wajah Boruto langsung berkata, "Ada apa? Sepertinya kau sudah tahu kekuatanku sekarang. Aku bisa mengendalikan apapun yang aku mau. Sepertinya dua monster kesayanganmu ini akan menyerangmu. Tidak masalah kan?" Setelah kakek tua itu berkata demikian, Kurama tiba-tiba mengeluarkan biju damai yang besar, dan Nue langsung menggerakkan ekornya untuk mengejar Boruto. Menyaksikan serangan tersebut, Boruto masih belum bisa masuk ke dalam Jougan untuk menyadari mereka. Alhasil dia masuk ke dalam mode karma. Boruto tidak mau melukai mereka, dia hanya bisa menghindari serangan mereka. Bahkan biju damai yang ditembakkan Kurama, Boruto langsung menyerapnya dengan karma. Kakek tua yang melihat Boruto berkata, "Sepertinya kau tidak bisa melukai mereka berdua ya? Naif sekali." Masih belum selesai kakek tua tersebut berkata, Boruto langsung memindahkan dirinya ke atas langit, dan langsung menyiapkan besi di telapak tangannya dan hendak menusuk musuh yang ada di depannya. Tapi saat melakukan itu, Kurama langsung muncul juga dari atas kepala Boruto, dan langsung menyerangnya dengan biju dama. Alhasil, Boruto melemparkan kunai ke bawah, dan pindah menggunakan Hiraishin no Jutsu. Saat itu Boruto berkata, "Itu tindakan pengecut? Bahkan aku tidak bisa menghilangkan Kuchio Senue dan memasukkan Kurama ke tubuhku. Aku kira ini berbeda dari genjutsu." Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Ada apa? Kau tidak bisa menyadarkan mereka kecuali dengan Jouganmu? Apa kekuatan mata itu tidak bisa bangkit lagi?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku akan mengulang. Kembali pertanyaanku, apa hanya kau yang ada di sini? Jika ada katakan, aku akan melenyapkan kalian semua. Aku tidak suka saat melihat kalian sudah aku kalahkan dan muncul lagi sosok aneh yang sejenis denganmu." Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Kau menanyakan sesuatu yang bodoh bocah? Kau tidak perlu tahu. Intinya, kau tidak bisa membayangkan siapa kami yang sebenarnya. Hanya itu saja yang bisa aku katakan untukmu." Boruto yang mendengar itu akhirnya masuk ke dalam mode Jougannya, dan berkata, "Kau menunggu mata ini kan? Aku akan mengeluarkannya untukmu, jadi aku harap kau tidak menyesalinya." Setelah Boruto mengucapkan itu, dia langsung mengembalikan kesadaran Nue dan Kurama. Dan tidak lama berselang, Kurama berkata, "Sial, aku rasa aku harus masuk ke dalam tubuhmu Boruto. Dia bisa melakukan seperti tadi tanpa harus aku sadari." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Lakukan sekarang Kurama. Aku akan bersama Nue untuk menghadapinya. Kumpulkan banyak cakra untukku, ada sesuatu yang ingin aku lakukan di depannya." Setelah berkata demikian, Kurama akhirnya masuk ke dalam tubuh Boruto, dan Boruto langsung berdiri dengan tegak sambil menatap kakek tua yang ternyata adalah leluhur awal dari Otsutsuki. Saat itu Boruto berkata, "Sepertinya pertanyaanku tidak akan pernah dijawab darimu kakek tua, tapi baiklah, kekuatanku juga sudah pulih. Mari kita mulai lagi." Kakek tua yang mendengar itu tiba-tiba mengeluarkan Jougan yang sama seperti Boruto, lengkap dengan Mangekyo Jougan seperti yang Boruto punya. Sehingga menyaksikan itu membuat Boruto terkejut luar biasanya, bahkan Boruto berkata sambil terbata-bata, "Tidak. Itu tidak. Itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memiliki mata yang sama denganku?" Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Aku akan mengajarimu sopan santun terlebih dahulu bocah. Jika hanya mata ini yang membuatmu terkejut, kau akan tidak bisa berdiri lagi setelah melihat yang lainnya." Sepertinya Momoshiki bodoh itu tidak mengajari apapun tentang Otsutsuki, sangat menyedihkan melihat kau tidak tahu apapun. Boruto yang mendengar itu langsung mengeluarkan Rinnegan yang ada di dahinya sambil berkata, "Baiklah. Aku melihat sesuatu yang tidak aku ketahui di depan mataku. Aku pikir hanya aku saja yang memiliki mata ini. Ternyata kau bukan omong kosong saja kakek tua. Ini akan mulai menyenangkan dari sekarang." Setelah berkata demikian, Boruto langsung melumuri Nue dengan cakra ungu pekat. Saat itu Boruto menggunakan Hiraishin dan membawa Nue terbang ke atas langit. Saat itu Nue mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, dan tiba-tiba daratan yang ada di bawah terbelah.
Setelah itu Boruto langsung menggunakan jutsu api yang dilumuri dengan percikan magma ke arah leluhur Otsutsuki yang ada di bawah. Kakek tua yang melihat Boruto sudah bergerak, dia langsung mengedipkan matanya. Tiba-tiba Nue membeku di dalam portal es, sehingga gerakannya langsung terhenti. Boruto yang menyaksikan itu langsung memasang ekspresi dingin sambil berkata, "Tidak buruk juga. Sepertinya bertarung dengan orang yang memiliki mata yang sama akan merepotkan." Setelah Boruto mengucapkan hal tersebut, dia langsung menggunakan segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan rantai dari tangannya dan kemudian berhasil menghancurkan gumpalan es yang mengunci pergerakan Nue. Saat itu Boruto langsung menggunakan Futon Repusho dan mendorong Nue dengan tolakan angin tersebut. Alhasil, Nue berhasil menelan sang leluhur Otsutsuki tersebut. Tapi tidak lama setelahnya, kakek tua misterius itu muncul kembali dari atas langit yang membuat serangan Boruto kembali gagal. Saat itu Boruto berkata, "Seperti biasa, aku perlu waktu untuk mencari titik lemahmu sialan. Aku tahu kalian tidak akan bisa aku lenyapkan dengan mudah." Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Hei bocah, mari kita akhiri pertarungan ini. Aku akan membuat penawaran bagus untukmu. Jika kau membiarkan aku mengambil matamu, maka aku akan menyelesaikan ini tanpa harus melenyapkanmu dan membiarkanmu pulang." Boruto yang mendengar itu tertawa dan berkata, "Mari kita selesaikan secepatnya. Aku tidak tertarik dengan tawaran bodohmu itu." Setelah berkata demikian, Boruto mengendalikan Nue untuk mengeluarkan cakra hitam, dan tidak berselang lama, tubuh Nue semakin membesar dan mengembang luar biasa. Bahkan Nue menyerap cakra kakek tua itu secara terang-terangan. Tidak lama setelahnya, Boruto berkata kepada Nue, "Ledakanlah dirimu, setelah kau mati, aku bisa mengembalikanmu seperti sebelumnya. Ini bukan sesuatu yang aku inginkan, tapi aku harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menang di sini. Jadi lakukan sekarang juga Nue." Setelah berkata demikian, Boruto langsung mengedipkan Jougannya. Tiba-tiba muncul es runcing dari bawah tanah, dan berhasil menusuk jubah leluhur Otsutsuki itu, sehingga dia tidak dapat bergerak. Bahkan Boruto menggunakan jutsu Doton sehingga tanah yang dipijak kakek tua itu langsung melebur dan mengeras sehingga kakinya terkubur. Tidak lama setelahnya, Boruto langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu. Dia menjauh dari Nue, dan tidak lama berselang, Nue tiba-tiba berubah menjadi lebih besar dari biasanya. Tubuhnya penuh dengan asap tebal, dan beberapa saat kemudian, Boruto langsung mengaktifkan jutsunya. Alhasil Nue meledak dengan dahsyat, sehingga membuat tempat yang ada di sana hancur lebur berkeping-keping. Bahkan Boruto harus terlempar juga akibat efek ledakan dahsyat dari Nue. Di sisi lain, tepatnya di Konohagakure, Sumire yang telah hidup lagi langsung melaporkan sesuatu kepada Sasuke yang ada di kantor Hokage. Saat itu dia langsung masuk ke dalam ruangan tersebut sambil berkata, "Maaf Tuan Hokage, Nue milikku tiba-tiba hilang, aku rasa Boruto memanggilnya. Dan lagi, aku merasakan ada Boruto di sana." Mendengar ucapan Sumire, semua yang ada di sana kaget. Tapi Shikamaru yang ingatannya masih terhapus tentang Boruto langsung bertanya, "Hei, apa maksudmu Sumire? Ada apa dengan Nue? Dan lagi, siapa Boruto?" Sasuke yang mendengar itu langsung mengajak Tobirama dan Orochimaru keluar dan memerintahkan Sumire untuk mengikutinya. Melihat Sasuke pergi, Shikamaru kebingungan dan berkata, "Hei, ada apa? Mengapa kalian keluar? Pembicaraan masih belum selesai. Apa ada yang kalian sembunyikan dariku?" Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Saat ini aku adalah Hokage yang menggantikan Naruto. Jadi aku memerintahkanmu untuk di sini Shikamaru dan urus sesuatu yang merepotkan untukku. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada anak ini." Setelah Sasuke mengucapkan itu, dia langsung membawa Sumire ke ruangan lain. Orochimaru dan Tobirama mengikuti mereka dari belakang. Saat itu Sasuke berkata, "Hei, bagaimana kau tahu tentang Boruto? Apa ingatanmu tentang dia tidak berubah?" Sumire yang mendengar itu menjawab, "Aku juga tidak tahu. Rasanya hanya aku saja yang tahu tentang Boruto dan temanku yang lain tidak tahu Boruto. Aku rasa dia menggunakan jutsu sejenis Zeno seperti milik Eida, tapi ingatanku sama sekali tidak terpengaruh sama sekali. Dan lagi, aku juga tahu tentangmu Tuan Sasuke. Boruto lah yang membuat kau menjadi Hokage kan?"
Sasuke yang mendengar itu terkejut, tapi Tobirama berkata, "Sepertinya jutsu Boruto tidak berpengaruh di sebagian orang. Aku kira hanya kita saja yang tidak terpengaruh, dan lagi bocah, apa maksudmu dengan Nue?" Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Itu ulah Danzo. Dia berhasil membuat monster bernama Nue untuk menghancurkan desa, tapi hal itu tidak terjadi. Tapi lupakanlah, kau mengatakan tahu. Di mana Boruto? Di mana dia sekarang?" Sumire yang mendengar itu menjawab, "Saat itu, tiba-tiba segel Nue yang ada di telapak tanganku menghilang, yang artinya dia sedang dipanggil. Boruto bisa terkoneksi langsung dengan Nue milikku menggunakan Jougan-nya. Ini terjadi yang kedua kalinya setelah Boruto memanggilnya tanpa sadar saat di akademi dulu." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Hei Sasuke, bagaimana menurutmu? Sepertinya titik terang tentang murid nakalmu akan kita ketahui keberadaannya." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Sial, aku tidak bebas seperti biasa akibat jabatan merepotkan ini. Apalagi pertemuan dengan Daimyo sebentar lagi akan dilakukan. Tapi kita tidak boleh membuat keributan di sini." Tobirama yang mendengar itu membalas, "Kau benar juga. Bahkan Shikamaru sudah sangat curiga tentang pembicaraan kita. Jadi bagaimana bocah? Apa kau tahu titik keberadaan Boruto sekarang?" Sumire yang mendengar itu menjawab, "Aku bisa merasakan dia di mana dengan Nue milikku. Dia seperti berada di dalam dimensi aneh. Rasanya membingungkan untuk aku jelaskan. Tapi aku bisa merasakan Boruto masih bertarung di sana seorang diri." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Sumire, dengarkan aku, saat ini hanya kau dan kami yang tidak terpengaruh jutsu Boruto. Jadi jangan buat orang curiga padamu saat kau menyebut nama Boruto. Sebab saat ini, dia yang membuat kalian semua kembali dari kematian dengan jutsunya, dan Boruto menghapus semua ingatan orang-orang agar tidak khawatir dengan keadaan yang asli. Apa kau mengerti?" Sumire yang mendengar itu menjawab, "Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku khawatir pada Boruto." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Percuma saja, kau tidak bisa memberikan titik koordinat dia sekarang. Tapi, untuk saat ini, teruslah berbicara jika kau tahu sesuatu." Tidak lama Tobirama berkata demikian, muncul Madara dari belakang mereka sambil berkata, "Pembicaraan yang menarik. Jangan khawatir, aku bisa melacak dia." Setelah Madara berkata demikian, dia memegang tangan Sumire yang ada segel Nue di sana. Saat itu Madara berkata, "Jangan takut seperti itu melihatku. Cukup rasakan saja di mana Boruto, maka aku bisa ikut merasakannya." Orochimaru yang melihat itu berkata, "Kau muncul tiba-tiba seperti itu Madaran. Tentu saja bocah ini ketakutan, apalagi ingatan dia tidak berubah akibat pengaruh jutsu Boruto." Madara yang mendengar itu membalas, "Kau benar juga, tapi lupakanlah, aku tidak menakutkan seperti yang kau bayangkan." Sumire yang mendengar itu keringat dingin saat melihat Madara tepat di matanya. Dia langsung mencoba merasakan di mana keberadaan Boruto. Tapi tidak lama kemudian, Sumire kaget dan berkata, "Tidak mungkin, Nue sudah diledakkan. Kalau begini, Boruto sedang dalam bahaya." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Sial, ini gawat. Tapi tetap fokus cari keberadaan dari dimensi itu." Sumire yang mendengar ucapan Sasuke langsung mencoba mencari keberadaan Nue miliknya yang bersama Boruto, dan alhasil Sumire menemukan keberadaan dari dimensi tersebut. Saat itu Madara berkata, "Kumpulkan semua orang di sini, panggil Itachi dan yang lainnya, kita akan segera pergi. Aku sudah menyalin koordinatnya, kita akan pergi menggunakan jikukan milikmu Sasuke." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Apa kau sudah berhasil menemukan keberadaan Boruto?" Madara yang mendengar itu menjawab, "Ya, aku bisa merasakannya dengan jelas, tapi seperti yang kau tahu, aku tidak bisa menggunakan jikukan sepertimu. Dan untukmu Tobirama, apa kau masih menandai mereka yang ada di luar sana dengan Hiraishin? Sekarang juga, pindai mereka semua di sini." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, aku rasa kita cukup pergi ke sana tanpa orang yang ada di sini tahu. Aku akan membawa mereka." Setelah mengucapkan itu, Tobirama langsung memasang segel jutsu di tangannya. Dia menggunakan Hiraishin no Jutsu.
Dan tidak berselang lama, Itachi dan Fugaku beserta Kakashi dan Obito dan juga Jiraiya muncul secara bersamaan, yang mengartikan keberangkatan mereka sebentar lagi akan menyusul ke tempat di mana Boruto berada.